Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, merah, biru, meletup balon hijau. Halo warga Nobar yang lebih takut lihat tagihan daripada lihat setan. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang dibintangi oleh aktor kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan si botak brutal Mamang Jason Statham. Kali ini dia berperan sebagai pedagang kaki lima yang bersama teman-temannya mereka bercita-cita jadi miliarder. Namun siapa sangka mereka justru terjebak dalam lilitan hutang yang akhirnya menyeret mereka masuk ke dunia kriminal. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. Kisah berawal dengan memperlihatkan seorang pedagang kaki lima bernama Bacon yang tengah berjualan barang murah di pinggir jalan. Berkat kemampuan ceplas-ceplosnya, barang dagangan tersebut bisa ludes dalam waktu singkat. Akan tetapi, masalah datang ketika temannya yang bernama Eddie tiba-tiba datang dan meneriakkan polisi. Tanpa banyak pikir, mereka pun langsung kabur. Ed can hustle a few quid. It's time to move on, and he knows it. Setelah berjualan, keduanya kemudian mampir ke sebuah toko milik rekan mereka yang bernama Tom. Selain mengurus toko, Tom sendiri juga merupakan seorang penadah barang curian. Siang itu dia bertemu dengan rekan lama sekaligus penadah barang curian lainnya bernama Nick. Saat itu, Nick datang untuk membeli speaker Bose yang juga didapat Tom dari hasil colongan. £100. Not when the price is £200, it's not. The skinny one is Tom, and he's the entrepreneur of the bunch. Between the two of them, there ain't much you can't get hold of. Tak lama, Eddie, Bacon, dan Tom meluncur ke sebuah restoran tempat mereka bertemu Sop. Sop sendiri bekerja sebagai tukang masak, tapi dia sering mengeluh karena tangannya bau bawang, sementara teman-temannya sibuk ngomongin judi. Oi! Keep your fingers out of my soup. Usut punya usut, mereka selama ini menyusun rencana untuk ikut berjudi di sebuah kasino milik seorang bos mafia. Namun syarat untuk ikut perjudian tadi tidaklah mudah. Mereka harus membawa uang senilai 100.000 pound sterling agar bisa bermain. Demi gaya hidup yang lebih glamor, mereka pun rela patungan. Hari itu diwakili Eddie, mereka segera menghubungi si bos mafia bernama Harry untuk mendaftar. 100 grand. Well, if you got it, you got it. Di sisi lain, Harry mulai bertanya kepada adik sekaligus bodyguardnya yang bernama Barry soal seberapa jago si Eddie dalam bermain kartu. Barry lantas bercerita kalau Eddie memang terkenal sebagai pemain kartu yang handal. Konon saat Eddie duduk di meja, kartu-kartu itu seolah menjadi transparan di matanya. He's better than good. He's a liability. He seems to make cards transparent. Don't play innocent with me, Bazza. Spanking. Setelah resmi mendaftar, 4 sekawan itu berkumpul di apartemen Bacon. Di sana, mereka menghitung kembali uang patungan sekaligus menyusun strategi. Karena kalau mereka menang, masing-masing akan pulang dengan 25.000 pound sterling di tangan. Kalau di sini ya sekitar 500 juta rupiah lah. That's for 25 grand invested, going on previous experience. Di lokasi lain, kita diperkenalkan dengan sekelompok anak muda yang terdiri dari J, Charles, Willie, dan Winston. Saat itu, 3 di antaranya tengah berdebat soal keamanan markas mereka yang menurut Winston masih terlalu longgar. Bukan tanpa alasan, tapi karena di tempat tersebut mereka memiliki sebuah bisnis yang berhasil meraup banyak untung. Sebab barang yang mereka jual bukan sembarang barang, tapi daun singkong ajaib yang kalau dipakai bisa bikin orang sempoyongan. We grow copious amounts of gun, yeah. Di lokasi lain, kita diperkenalkan dengan bodyguard Harry yang lain bernama Chris. Selain menjadi pengawal, ia juga bekerja sebagai penagih hutang. Uniknya, setiap kali turun ke lapangan, Chris selalu mengajak putranya. Alasannya sih agar sang anak belajar cara bertahan hidup di jalanan. Fuck hell, John. You always walk around with that. You use language like that again, son. You wish you hadn't. Sorry, Dad. You want to have paid.
Kembali pada Harry, kali ini ia tengah menyusun siasat untuk memastikan Eddie tidak bisa memenangkan permainan kartu esok hari. Sebab kalau sampai dibiarkan, bocah itu pasti tahu semua triknya dan bisa menguras miliaran dari kantongnya. Di saat yang bersamaan, Harry juga memberi perintah baru kepada anak buahnya, yakni menyewa sekelompok perampok untuk mencuri sepasang senjata antik. Senjata itu diketahui milik seorang petani di pinggiran kota. Namun, waktu itu Harry sengaja merahasiakan harga asli senjata tersebut agar para perampok tak tergoda untuk membelot. And don't tell them what they're worth, Barry. Make sure we get everything from inside the gun cabinet. Di waktu yang sama, Eddie tengah mempersiapkan diri untuk permainan besok. Terlihat betapa lihainya Eddie dalam memainkan kartu tersebut dengan tangannya. Rupanya, alasan Eddie ahli bermain kartu bukan karena dia bisa membaca kartu lawan dengan mudah, tapi karena dia sudah katam membaca gerak-gerik lawannya. Setelah mendapat perintah dari Harry, Barry langsung menemui kenalannya yang merupakan perampok amatir bernama Kenny dan Dean. Di sana, Barry menjelaskan kalau mereka harus mencuri senjata antik di sebuah lemari. Masalahnya, Kenny dan Dean masih nol pengalaman, belum lagi umur udah lewat dari 25. Alhasil, Barry hanya berpesan untuk mengambil senjata apa saja yang terlihat tua. Careful. Remember who's giving you this job. Like one of those James Bond films. Hari esok pun tiba, 4 sekawan tadi segera menuju ke tempat perjudian. Namun karena permainan tersebut bersifat eksklusif, jadi hanya pemain yakni si Eddie yang bisa masuk. Sementara yang lain mau tak mau harus menunggu di warkop setempat. Evening, Tanya. Been a while. Hi, Ed. You must be Eddie, JD's son. Di lain pihak, Kenny dan Dean telah sampai di rumah yang akan mereka rampok. Setelah menyekap si petani dan istrinya, mereka berhasil mengambil semua senjata yang ada di sana. Bahkan mengamankan seorang kakek yang sempat melawan. To find out where they keep their money. Di saat yang sama, Eddie sudah duduk di meja permainan bersama 4 peserta lainnya. Salah satu lawannya tak lain adalah Harry. Rupanya Harry telah menyiapkan strategi licik, yakni memasang kamera tersembunyi di sela-sela dinding. Dengan begitu, ia bisa mengintip kartu milik Eddie. Namun sehebat apapun tipu daya Harry, Eddie tetap mampu menguasai jalannya permainan. Permainan pun terus berlanjut, namun apesnya, kali ini Eddie mendapatkan kartu yang kurang bagus. Harry yang mengetahui hal itu dari Barry sontak langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik. Sementara Eddie yang merasa di atas angin karena menang berturut-turut pun masuk ke dalam jebakan Harry. Saat itu, Harry terus memanas-manasi Eddie dengan menaikkan uang taruhan hingga jumlahnya melampaui uang yang dimiliki Eddie. 30,000. Back to you. Already, Eddie. 100 grand. Whoa, whoa, whoa. That's quite a raise. 250. I don't have enough to continue. Awalnya Eddie berniat mundur sebab ia sudah mencurigai siasat kotor Harry. Namun Harry tak berhenti mengomporinya. Bahkan bos mafia itu mengaku bersedia meminjamkan uang sebanyak 500.000 pound sterling kalau Eddie mau melanjutkan taruhannya. Tapi dengan syarat jika Eddie kalah, maka seluruh uang itu harus dikembalikan hanya dalam waktu 1 minggu. Merasa percaya diri akan menang, Eddie akhirnya setuju. Dan betapa terkejutnya Eddie ketika dia membuka kartunya dan menyadari kalau dia kalah telak dari bos mafia itu. Now we're gonna be. Hello.
Di depan Eddie yang masih oleng bertemu dengan Barry, dia mulai mengancam kalau Eddie tidak bisa membayar hutangnya, dia tidak akan segan-segan memotong jari Eddie dan kawan-kawan. Tak hanya itu, Barry juga akan menjadikan bar milik ayah Eddie sebagai jaminan. Sementara itu di warkop, tampak 3 sekawan itu sedang harap-harap cemas menunggu kabar dari Eddie. Sayangnya, malam itu mereka harus menelan kekecewaan mengetahui Eddie kalah dan kini mereka terlilit hutang. Saking kecewanya, Tom bahkan hampir membogem temannya itu. Di sini, Soap menyarankan agar mereka kabur saja ke luar negeri. Namun, Bacon menolak dan memperingatkan betapa berbahayanya Harry. Bahkan katanya, Harry pernah menghabisi anak buahnya hanya dengan sebuah benda yang biasanya cuma ada di toko dewasa. Kemudian kita kembali diperkenalkan dengan seorang pria bernama Doc yang juga merupakan tetangga Bacon di apartemennya. Berbanding terbalik dengan kondisi Bacon, Doc saat itu tengah kebanjiran cuan karena berhasil merampok seorang bandar garam Cina bersama anggota gengnya. Setelah mendapat uang tadi, rekan Doc yang bernama Plank pun menemui Winston CS untuk membeli daun terlarang mereka. Di sana, Plank tak sengaja menjatuhkan sebuah box yang ternyata berisi banyak uang. Di lain pihak, Bacon, Tom, dan Soap tengah berdiskusi serius untuk mencari cara melunasi hutang Eddie. Tom sempat kepikiran ide bisnis yang agak nyeleneh, di mana mereka membuka perusahaan alat pijat dewasa dan menipu para pembelinya. Tapi tetap saja, rencana Tom membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan uang, sedangkan hutang mereka sebentar lagi jatuh tempo. So what fucking good is that if we need it in 6? Well, it's still a good idea. Sementara itu, Winston CS tampak sedang bersantui sambil menikmati cuan mereka yang terus mengalir. Namun, kala itu Winston mengungkit soal kedatangan Plank dan mengingatkan kawan-kawannya kalau Plank CS bukanlah orang sembarangan. Di waktu yang bersamaan, Eddie yang kobam karena stres berat tak sengaja mendengar percakapan Doc dan Plank dari dalam apartemen Bacon. Dari sini, Eddie mendengar soal rencana perampokan mereka yang tak lain adalah kediaman Winston CS yang minim penjagaan. Di lokasi lain, Harry tengah berbahagia setelah memenangkan perjudian melawan Eddie. Dia juga bertemu dengan Chris dan memerintahkan bodyguardnya itu untuk mengawasi Eddie CS. Di saat yang sama, Eddie telah mengumpulkan teman-temannya untuk menyampaikan informasi soal perampokan Doc CS. Rencananya, mereka akan mengambil hasil rampok 2 sejoli itu. Awalnya, Soap sempat menentang karena ia tahu kalau Doc CS adalah gangster bersenjata yang berbahaya. Namun, karena situasi mendesak, dia pun mau tak mau setuju. Now it's turning into a bad day in Bosnia. And what do they say about Assumption being the brother of all fuck-ups? If you have a better idea how to get £500,000 in the next few days, let us know. Tom kemudian meminta bantuan Nick untuk mencarikan timnya senjata. Tak hanya itu, Tom juga memberitahu kalau setelah ini dia akan punya banyak garam Cina berkualitas tinggi, dan Tom meminta Nick untuk mencarikannya pembeli. Singkat cerita, Nick menemui seorang bos mafia bernama Rory Breaker. Dia dikenal memiliki segudang bisnis ilegal, salah satunya bisnis garam Cina. Oleh karena ini, tawaran Nick pun dia terima dengan senang hati. Akan tetapi, di balik tampang santuinya, Rory sebenarnya adalah orang yang kejam. Dia bahkan pernah membakar hidup-hidup orang perkara rebutan remote TV. Kelakuannya udah ngalah-ngalahin bocil kematian aja ini orang. Gone down the battle cruiser to watch the end of a football game. Now fuck off and watch it somewhere else. We're ready for action and plonks it outside the entrance. He flicks a flaming match into his bird's nest and the geezer's lit up like a leaking gas pipe. Di tempat lain, Barry datang menemui Kenny dan Dean untuk menanyakan senjata antik yang mereka curi tempo hari. Namun ternyata keduanya telah menjual senjata tersebut karena Barry sulit dihubungi, sementara mereka butuh uang secepatnya. Sontak, Barry emosi dan langsung memerintahkan keduanya untuk mengambil kembali senjata tersebut. If you don't want to be counting the fingers, you get those guns. Quick! Yang tak disangka-sangka, pembeli senjata antik tadi tidak lain tidak bukan adalah Nick. Dan seperti dugaan kalian, Nick lalu menjual senjata tersebut kepada Tom.
Di lain pihak, Chris tampak sedang menemui ayah Eddie yang bernama JD. Di sana, Chris pun mulai menceritakan tentang situasi Eddie dan mengancam JD. Your son's got 3 days to find Arthur Mill. Your bar or your son? Kembali ke Eddie CS, Bacon sedang bertugas menguping pembicaraan Doc dan anggota gengnya di apartemen. Sementara Eddie dan Soap membicarakan rencana perampokan esok hari di bar JD. Namun di tengah diskusi mereka, JD tiba-tiba datang dan melakukan ini. Malamnya, 4 sekawan itu berkumpul untuk mempersiapkan aksinya besok. Karena selain harus mendapatkan uang tersebut, mereka juga harus mengatur strategi agar selamat dari ancaman Doc CS. Singkat cerita, hari perampokan itu pun tiba. 4 sekawan itu mulai membuntuti Doc CS yang pergi ke kediaman Winston CS. Di sana, Plank berpura-pura ingin membeli garam Cina. Awalnya, Winston bersikeras menolak karena hari itu mereka harus menyerahkan uang kepada bos mereka. Namun, karena bisnis harus tetap berjalan, akhirnya mereka setuju membiarkan Plank masuk. J pun segera pergi menemui Plank. Dan ketika ia sampai di depan pintu, inilah yang terjadi. Shut it! You say a fucking word to right ear goes another one then you left. What are you doing, Plank? Di sisi lain, Winston mulai merasakan ada sesuatu yang ganjal. Dia pun menyuruh Charles agar mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, di bawah pasukan Doc telah berkumpul lengkap dengan senjata lalu melayangkan tembakan ke Winston CS. Doc kemudian mengancam akan menembak kaki J jika mereka tidak mau membukakan pintunya. Tak ingin mengorbankan kawannya, Winston dan Charles pun turun untuk menghadap Doc. Di sini, Willy juga sempat menyerang balik mereka, tapi karena kalah jumlah dan Doc CS jauh lebih kuat, mereka pun tak berdaya. Sementara itu, Doc berhasil menemukan uang incarannya dan mengamankan barang tersebut ke mobil. Sedangkan salah satu anggota gangster Doc tampak akan menghabisi Winston. Namun, yang tak disangka-sangka pacar Willy, yakni Gloria, terbangun dari tellernya dan tiba-tiba di tempat lain, 4 sekawan itu berhasil menyusup ke kediaman Doc CS untuk menjalankan aksinya di sana. Tak berselang lama, pasukan Doc pun datang dengan uang curian mereka. Dengan kemampuan merampok seadanya, mereka pun menggerebek Doc dan kawan-kawan. Tie 'em up, tape 'em up, hands and face. Keys. I want keys. Now. Setelah berhasil mengamankan para gangster itu, Eddie CS langsung membawa kabur uang tadi. Tapi mereka dibuat terkejut ketika menemukan seorang petugas keamanan di mobil Doc. Karena tak ingin aksi mereka ketahuan, mereka pun memberi petugas tersebut bogeman bertubi-tubi. Setelah itu, Eddie CS memindahkan uang tadi ke mobil mereka untuk diamankan di apartemen Bacon. Sementara Tom akan menemui Nick untuk menyerahkan garam Cina sesuai janjinya. Singkat cerita, Nick akhirnya bertemu Rory untuk menyerahkan garam Cina kiriman Tom. Barang tersebut pun diterima dengan senang hati oleh Rory. Namun tak berselang lama, anak buah Rory datang dan melaporkan kalau mereka telah dirampok. Dari sini terungkap kalau Rory ternyata adalah bos besar dari Winston CS. Mendengar kabar uangnya raib, sontak Rory pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nick. Today, my name is Mr. Breaker. Get Nick. Sementara itu, setelah menyadari uang curian mereka melebihi ekspektasi, 4 sekawan itu pun pergi ke bar untuk merayakannya. Terlihat mereka bersenang-senang di sana dan beratraksi sampai teler, tanpa mereka tahu kalau nasib mereka setelah ini akan di ujung tanduk. Keesokan harinya, Rory memaksa Nick untuk memberitahukan keberadaan Tom dengan ancaman nyawanya sebagai taruhan. Karena tak punya pilihan lain, Nick akhirnya memberikan alamat apartemen Bacon. Sementara itu, Doc yang semakin frustasi karena tak juga menemukan dalang perampokan, melampiaskan amarahnya pada anak buahnya, termasuk Plank yang saat itu dibogem sampai kepalanya menembus dinding.
Namun dari situlah Doc akhirnya mendapat pencerahan kalau para perampok kemarin ternyata adalah tetangganya sendiri. Di sisi lain, pasukan Rory, juga Kenny dan Dean sedang dalam perjalanan menuju apartemen Bacon dengan tujuan masing-masing. Begitu pula Chris yang datang untuk menagih hutang. Situasi pun semakin kacau. Di apartemen Bacon, anak buah Doc mengira pasukan Rory adalah perampok. Sementara Rory yang memang terkenal keji langsung melawan siapapun yang menghadang. Di tengah baku tembak itu, Doc berhasil bersembunyi. Ia mengamankan tas berisi uang dan 2 senjata antik. Namun sebelum sempat kabur, Chris datang lebih dulu lalu merebut barang-barang tersebut. Come on. Chop chop. Thank you very much. Melihat Chris membawa senjata antik, Kenny dan Dean yang baru tiba segera membuntutinya. Sementara di dalam apartemen, pertempuran meninggalkan banyak korban. Namun yang tak diduga, Plank ternyata masih hidup. Dan dalam detik-detik terakhirnya, ia sempat menembak Rory hingga tewas. Alhasil, tak satu pun dari pasukan mereka yang selamat kecuali Winston. Eddie dan kawan-kawan akhirnya tiba di apartemen Bacon. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kamar dalam keadaan hancur, dipenuhi mayat, sementara uang dan senjata mereka raib. Merasa putus asa, Eddie mencoba menghubungi Harry untuk meminta perpanjangan waktu. Namun di luar dugaan, ia mendapat kabar mengejutkan kalau hutangnya ternyata sudah lunas. Di saat yang sama, Kenny dan Dean yang sejak tadi membuntuti Chris akhirnya sampai di tujuan Chris. Tanpa mereka sadari, tempat itu justru adalah markas dari pihak yang pernah menyewa jasa mereka sendiri. Kesalahpahaman pun pecah kembali dan kali ini Kenny, Dean, serta Harry sendiri yang menjadi korban. What the f*** are you doing here? Sementara itu, Doc berhasil menyusup ke mobil Chris. Ia mengancam akan membunuh putra Chris jika uangnya tidak segera dikembalikan. Tak lama, Eddie CS datang ke kediaman Harry untuk menuntaskan urusan mereka. Namun lagi-lagi, mereka dibuat terkejut ketika melihat ruangan yang penuh dengan mayat. Di antara mereka, yakni Harry sendiri yang sudah tewas. Di sini, Eddie pun mengambil kesempatan untuk membawa kabur tas berisi uang tadi, sementara Tom menyelamatkan senjata antiknya. Akan tetapi, ketika Eddie berusaha menjelaskan situasi itu kepada Soap di dalam mobil, tiba-tiba rupanya, mobil mereka dihantam keras oleh mobil Chris yang saat itu tengah berusaha menyelamatkan anaknya. Tanpa pikir panjang, Chris langsung menghabisi Doc sekaligus merebut kembali tas berisi uang tadi dari tangan Eddie. Namun belum sempat merasa lega, Chris justru berhadapan dengan Tom yang sedang menggenggam 2 senjata antik. Kesalahpahaman pun kembali terjadi. Chris mengira Tom adalah pelaku pembunuhan, sementara Tom sendiri merasa tak aman karena senjata itu tidak berpeluru. Alhasil, malam itu Tom berhasil kabur membawa senjata antik. Chris melarikan diri dengan uang, sementara sisanya digiring ke kantor polisi. Tom left through a side door. And Chris left with the money, and everybody else got arrested. Di kantor polisi, Eddie mulai diinterogasi terkait rentetan kejadian sebelumnya. Ironisnya, ia justru bisa lolos berkat bantuan petugas keamanan yang dulu sempat mereka bogem. Malam harinya, Eddie mendatangi bar milik ayahnya untuk berkumpul bersama teman-temannya. Di sana, ia menyampaikan kabar penting, yakni senjata antik itu kini sedang diburu polisi sebagai barang bukti. Namun ternyata, senjata tersebut masih tersimpan di dalam mobil Tom. Tak ingin berakhir sebagai buronan, mereka pun mendesak Tom untuk segera menyingkirkannya. Now you take those guns and you throw them off a bridge. Look, now, Tom. Setelah Tom pergi, Chris datang untuk membagi hasil uang. Namun ketika tas dibuka, isinya justru kosong. Rupanya, bapak-bapak satu itu telah mengambil seluruh uangnya untuk memulai hidup baru sebagai rentenir bersama putra kesayangannya. Akan tetapi, di dalam tas tersebut terselip sebuah amplop berisi majalah lelang senjata antik. Dari situlah mereka menyadari fakta mengejutkan kalau ternyata 2 senjata antik itu memiliki nilai fantastis.
Mereka pun panik, khawatir barang berharga itu sudah benar-benar lenyap. Sementara itu, Tom sudah berada di tepi jembatan dengan kedua senjata antik tersebut. Tak seorang pun tahu apakah dia akan menariknya kembali atau justru melemparkannya ke arus sungai yang tak berujung. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau yang namanya takdir nggak ada yang tahu. Yo nggak tahu. Buat kalian semua warga nobar, kalau kamu suka alur film yang kejutannya nggak habis-habis kayak gini, ayolah itu tombol like-nya diklik dan komen juga lah biar rame kayak pasar malam. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional mengucapkan sampai jumpa di video seru selanjutnya. Nah kalau begitu passwordnya monggo Mas Yono apa dong? Burung kundul pamit dulu.